Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya masih bisa bertemu dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat dan lancar tanpa ada satu halangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tadi kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pengingat untuk kita semuanya, bahwasanya kita sebagai manusia harus tetap berhati-hati dengan tingkah laku kita, dengan keseharian kita, agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa orang yang merugi. Di antaranya yang pertama adalah dia atau seseorang tersebut ketika mendengar namaku atau nama Nabi Muhammad SAW, dia enggan untuk menjawabnya. Padahal membaca sholawat itu adalah sesuatu yang berpahala sangat besar. Nah, di sini bersolawat itu ada beberapa keistimewaan. Yang pertama adalah Allah akan menjauhkan kita semua dari musibah. Jadi insya Allah ketika kita memperbanyak sholawat, Allah akan menjauhkan kita dari bala dan musibah. Yang berikutnya adalah Allah akan memberi ampunan untuk kita semuanya. Tentunya kita sebagai makhluk atau manusia tidak luput dari yang namanya salah, yang namanya dari dosa. Maka dari itu hendaknya kita memperbanyak sholawat agar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, membaca sholawat insya Allah akan melembutkan hati kita, dimana hati yang lembut insya Allah akan senantiasa mudah dinasihati, senantiasa mudah untuk diajak dalam kebaikan. Yang berikutnya adalah orang yang merugi berikutnya, yaitu orang yang dimana pada saat Ramadan hampir selesai atau Ramadan selesai, mereka tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan. Dari keistimewaan bulan-bulan suci Ramadan tersebut antara lain yaitu bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkan kitab yang paling mulia, kitab penyempurna, yaitu dari kitab suci Al-Quran. Dan yang berikutnya adalah adanya Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar sendiri itu adalah malam di mana satu malam tersebut setara dengan 1000 bulan. Dan apabila kita qiyamul lail atau berdoa pada saat-saat Lailatul Qadar tersebut, insya Allah doa-doa kita tidak akan tertolak dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, keistimewaan dari bulan Ramadan itu sendiri adalah segala pintu surga itu akan dibuka. Nah, bayangkan ketika pintu surga dibuka, pasti akan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan terasa sangat mudah. Dan pintu rahmat dibuka, serta pintu neraka ditutup. Berikutnya, keistimewaan dari bulan Ramadan adalah pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Selanjutnya, bulan Ramadan tersebut adalah sebagai bulan pengampunan dosa, di mana kita memperbanyak amalan ibadah pada waktu bulan Ramadan, dan kita banyak-banyak melakukan ibadah di siang hari dan di malam hari, sehingga kita mendapat banyak sekali pahala dan juga mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah
orang yang merugi ketika dia mempunyai kedua orang tuanya yang masih ada, yang masih hidup, ataupun dia hanya mempunyai satu orang tua tapi dia enggan untuk memuliakannya. Padahal kita sebagai anak sudah tentunya berkewajiban untuk memuliakan orang tua kita selama mereka masih hidup dan maupun yang sudah tiada. Adapun keistimewaan dari seseorang yang memuliakan orang tua itu banyak sekali. Di antaranya yaitu pintu surga akan terbuka lebar kepada mereka yang mau memuliakan orang tuanya. Yang berikutnya, ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap langkah kita, setiap pekerjaan kita ketika diridhoi oleh orang tua, maka insya Allah Allah juga akan meridhoi segala usaha kita, segala langkah kita, insya Allah akan dimudahkan. Yang berikutnya, memuliakan orang tua itu akan meluaskan rezeki dan mengangkat derajat kita. Berikutnya, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Ibaratnya adalah seperti air, ya, seperti air yang memadamkan api, maka insya Allah api tersebut akan langsung padam. Ibaratnya dosa-dosa yang banyak yang sudah kita lakukan ketika kita memuliakan orang tua, insya Allah dosa-dosa kita akan terhapus ketika kita memuliakan orang tua kita. Berikutnya adalah keistimewaan memuliakan orang tua kita, yaitu hidup kita akan menjadi berkah. Berkah usianya, berkah rizkinya, dan langkah-langkah kita, setiap usaha kita insya Allah akan menjadi ringan. Yang terakhir, kemuliaan dari memuliakan orang tua, yaitu amalan tersebut termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah amalan seseorang melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Itu yang bisa saya sampaikan pada pemirsa sekalian. Semoga pada bulan Ramadan ini kita bisa memperbanyak amal-amalan kebaikan, dan semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga seluruh kesalahan kita, seluruh dosa-dosa kita pada bulan Ramadan ini diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa dipertemukan lagi ke bulan Ramadan di tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, sunnah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.